Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mohon maaf baru ada tutorial untuk penggunaan e-learning mahasiswa ya. Nah, di sini adalah tampilan dashboard utama ya. Tampilan dashboard utama ini nanti teman-teman bisa melihat di sini ada kalender ya, ada berkas pribadi, kemudian juga ada kursus atau mata kuliah yang ada di teman-teman sekalian ya. Mungkin tingkat 1, tingkat 2 itu berbeda. Nah, di sini juga ada dashboard mata kuliahnya ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada sedikit kotak kecil, di sini juga ada lini masa. Nah, lini masa ini isinya adalah jadwal-jadwal yang terdekat ya. Misalkan di tanggal sekarang 30 ada jadwal apa. Nah, di sini muncul di sini. Entah di situ isinya Zoom atau tugas atau absen, nanti akan kalau absen tidak ada di sini, tapi tugas atau Zoom itu nanti akan muncul di sini. Nah, nanti kalau misalkan sudah waktunya, misalnya jam sekarang gitu kan, nah nanti muncul bergabung ke pertemuan. Kalau Zoom ya. Kalau misalkan tugas, nanti di situ ada deadline-nya tanggal berapa. Nah, kemudian juga kita turun ke bawah ya. Turun ke bawah, di sini ada pengguna online ya. Nah, di sini ada nama-nama pengguna online. Nah, teman-teman bisa komunikasi melalui e-learning ini ya, dengan siapa saja yang sedang online. Nah, kita langsung saja ke materinya ya. Nah, di sini saya contohkan misalkan ada mata kuliah pelatihan simulasi dan uji koneksi pembelajaran. Nah, diklik di sini kalau teman-teman berarti sesuai dengan mata kuliahnya ya. Klik ya. Kemudian nanti kita akan dihadapkan dengan dashboard mata kuliah. Dashboard mata kuliah bentuknya akan seperti ini. Ada keterangan mata kuliah, kemudian juga ada pertemuan-pertemuan ya. Bentuknya seperti ini pertemuannya. Nah, jangan sampai kita salah mengklik pertemuan ya. Kita di situnya udah pertemuan berapa, kitanya ngekliknya pertemuan berapa. Nah, itu nanti tidak akan sinkron dan tidak akan ketemu di Zoom-nya gitu. Oleh karena itu, sesuaikan pertemuannya, tanyakan dulu kepada dosennya, kita ke pertemuan berapa, dosennya siapa, dan materinya tentang apa. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan 2, tutorial mahasiswa. Nah, di pertemuan ini ada kontennya itu adalah yang pertama kehadiran ya. Kehadiran, kemudian ada materi, ada tugas, ada Zoom-nya juga, kemudian juga ada kuisnya. Nah, saya contohkan dulu untuk kehadiran. Dan cara memperoleh kehadiran yaitu tinggal klik tombol kehadiran ya. Nah, ketika diklik kehadiran nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian di sini ada ajukan kehadiran. Diklik ajukan kehadiran, kemudian klik hadir ya. Kalau sakit izin kan nggak mungkin ya membuka halaman e-learning. Jadi klik hadir, kemudian simpan perubahan. Nah, untuk melakukan kehadiran atau perekaman kehadiran seperti itu saja ya. Kalau misalkan ini tidak tampil atau misalkan tidak bisa melakukan kehadiran, coba nanti langsung tanyakan kepada dosennya gitu ya. Nah, nanti di semua kursus ini ada banyak ya. Ada banyak histori dari kehadiran tersebut. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke pertemuan 2. Nah, tadi udah kita melakukan absensi. Kalau sudah melakukan absensi berarti di sini keterangannya adalah selesai. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ada materi kuliah. Nah, kalau kita belum melakukan atau belum membuka materi kuliah, maka di sini masih tulisannya lakukan lihat. Berarti perintahnya adalah untuk melihat materi yang sudah diupload. Nah, kita tinggal lihat materinya. Nah, materinya kita sudah tampil ya. Ini adalah materinya.
Nah, nanti teman-teman mungkin berbeda isinya sesuai dengan mata kuliahnya ya. Nah, kalau sudah, kita kembali lagi ke pertemuan. Nah, di sini juga untuk materi keterangannya adalah selesai, sudah dilihat. Nah, kemudian ada tugas di sini ya. Klik tugasnya. Kalau kita tidak melakukan atau tidak melihat, apalagi mengajukan tugas ya, dan juga tidak mendapat nilai, maka di sini akan ada keterangannya. Di tugas itu perintahnya ada 3 ya. Kita harus melihat, kita juga harus mengajukan tugasnya, dan kita juga nanti mendapatkan nilai. Kalau belum mendapatkan nilai, ingatkan dosennya ya, agar melakukan penilaian. Kalau tidak melakukan penilaian, maka progres dari pembelajaran kita akan berkurang atau tidak bergerak ya. Nah, klik tugas ya. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, nanti di sini ada judul tugas, kemudian juga ada keterangan tugasnya, deskripsinya, membuat makalah bla 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 ya, gitu ya. Nah, juga di sini ada status pengajuan. Status pengajuan, kita melakukan ajuan, misalkan tambahkan pengajuan. Nah, kalau kita sudah mengerjakan tugas, tinggal tugasnya diupload di sini. Cari tugasnya. Nah, kemudian dicari ya, tugasnya apa, filenya di mana. Nah, ini contoh saja, misalkan tugasnya ini. Nah, misalkan tugasnya ini, kita upload ya, unggah. Nah, kalau udah selesai tugasnya, kemudian simpan. Nah, berarti status kita sudah melihat tugas dan juga sudah membuat pengajuan tugas, tinggal memperoleh nilai ya. Nah, pada suatu saat misalkan ternyata kita salah ngirim tugas ya. Kalau salah ngirim tugas, maka edit pengajuan tugas ya. Edit pengajuan tugas. Nah, diklik tugas yang lamanya, hapus ya. Oke. Nah, cari tugas yang baru. Nah, misalkan yang baru yang mana nih? Ya, contoh ini misalkan. Ini, kemudian unggah file ya, kemudian simpan perubahan. Berarti tadi yang kita salah mengupload tugas ya, kemudian kita ubah, maka tugas itu sesuai dengan apa yang kita uploadkan. Nah, untuk tugas selesai sampai di situ, tinggal kita menunggu penilaian dari dosen. Sekarang kita kembali lagi ke pertemuan 2 ya. Untuk melakukan komunikasi video conference, di sini menggunakan Zoom ya. Nah, buka judul Zoom-nya, klik ya. Nah, kemudian di sini bergabung untuk pertemuan rapat. Artinya tombol ini akan aktif apabila sesuai dengan jam dan waktunya. Tetapi kalau misalkan belum waktunya, maka tombol ini tidak akan aktif. Sehingga jangan sampai kita membuka link Zoom dari link yang di-share melalui WA. Kenapa? Karena kalau misalkan kita membukanya melalui WA, maka status dari link Zoom itu tidak akan status dari yang sudah dibuat yang di e-learning ini, sehingga tidak akan bergerak ya, tidak berubah. Oleh karena itu,
diharapkan semua mahasiswa bergabung melalui link Zoom yang sudah tertaut di dalam e-learning ya. Klik bergabung ya. Nanti akan disambungkan ke aplikasi Zoom-nya. Nah, tinggal open Zoom. Nah, kalau misalkan host atau dosennya sudah membuka, maka otomatis kita akan terhubung. Tapi kalau belum, kemungkinan kita akan menunggu. Nah, please wait for the host to start this meeting. Berarti ini artinya hostnya belum aktif. Nanti kalau misalkan host atau dosennya sudah mengaktifkan, otomatis kita akan terhubung. Oke, cukup ya untuk Zoom ya. Kita selanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya, menggunakan fitur selanjutnya. Balik lagi ke pertemuan 2. Kemudian di sini ada kuis ya. Setiap dosen itu kadang ada kuisnya, kadang juga ada yang nggak pakai kuis ya. Tetapi kalau misalkan ada yang menggunakan kuis, setidaknya teman-teman sudah punya gambaran bagaimana cara mengerjakannya. Nah, yang tadi kita lakukan adalah melakukan Zoom, maka di sini statusnya sudah selesai, sudah dilihat dan sudah dilakukan ya. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan atau melihat kuis. Klik tombol kuis ya. Nah, kemudian kerjakan kuis sekarang. Nah, di sini nanti ada pertanyaan, ada juga jawaban, tinggal kita pilih. Nah, di sebelah kanan ini ada tombol navigasi ya. Posisinya ada soal 1, soal 2, soal 3 sampai 5 ya. Jadi kalau misalkan bingung dengan soal 1, bisa lanjut ke soal 2. Kalau nggak cocok ya. Kemudian bisa lanjut ke soal 4, tetapi semuanya harus dijawab ya. Oke, kalau sudah dijawab nanti bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita halaman selanjutnya pilih. Nah, kalau sudah dijawab nanti tampilan navigasinya berubah di nomor 1 ya. Ada bentuk isinya. Nah, kemudian kita lanjut ya, selesaikan. Nah, kalau misalkan saya ingin menandai ini, tandai saja. Artinya menandai ini itu adalah bahwa kita ragu-ragu gitu terhadap soal ini, sehingga saya harus tandai ini. Nah, kemudian lanjut ya. Mana sumber yang digunakan untuk materi ya. Kemudian lanjut. Nah, soal terakhir misalkan. Nah, sebelum kita menyelesaikan, oh ternyata masih ada nih yang kita tandai belum dijawab, klik ya yang ditandainya. Kemudian kita pilih di sini. Oke. Kalau sudah selesai, halaman selanjutnya terus sampai dengan langsung aja ke halaman 5 atau ke halaman terakhir. Nah, kemudian selesaikan kuis ya. Nah, kalau sudah selesaikan kuis berarti mohon maaf ya, ini berarti tanda flagnya masih ada. Tanda flagnya masih ada, maka hilangkan ya. Hilangkan dulu tanda flagnya. Kemudian kita akhiri ya, masuk ke soal akhir, kemudian selesaikan kuis. Nah, bentuknya seperti ini, tanda flagnya sudah hilang. Nah, kalau ingin kembali untuk mengusahakan barangkali ada soal
Yang belum kejauh yang masih ragu, tinggal kembali ke usaha ya. Atau misalkan wah ini mau udah yakin, berarti langsung aja kumpulkan semua dan selesaikan. Nah, klik kumpulkan dan semua selesaikan. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul ya mana yang salah, mana yang benar. Ya, kelihatan. Nah, kita balik lagi ke pertemuan 2 ya. Balik lagi. Nah, statusnya di sini akan berubah. Bahwa di kuis sudah dilihat aktivitasnya, kemudian juga sudah memperoleh nilai. Tetapi untuk tugas belum memperoleh nilai karena yang menilai tugas itu adalah dosen. Oke. Nah, setelah kita melihat ini, mungkin nanti kita akan capek kalau misalkan melihatnya satu-satu mana yang belum nilai. Nah, oleh karena itu di sini ada menu kompetensi, tinggal klik kompetensinya, nanti kita progresnya akan tahu di sini ya. Nah, nanti di sini akan muncul ya progresnya. Jadi nanti harapannya silakan selesaikan semua apa yang sudah dibuat oleh dosen, statusnya selesai. Nah, dan juga masuk sesuai dengan grupnya ya. Kalau misalkan di dalam satu angkatan itu ada 2 kelas ya. Misalkan kelas A atau kelas B, berarti grupnya dia posisinya di mana, mau di kelas A atau di kelas B. Oke, cukup ya untuk tutorial penggunaan e-learning mahasiswa. Sekian saja. Mohon maaf, ini ada satu lagi ya. Kita melihat nilai ya. Nah, nanti di sini ada laporan nilai ya dari progres yang sudah dilakukan oleh kita ya. Nilainya di sini. Posisinya, kehadiran, presentasinya udah 100% ya. Berarti tidak ada masalah dengan kehadiran. Kemudian juga untuk kuis presentasinya 9% karena soalnya sedikit tadi ya. Nah, ini presentasinya 80%. Oke. Nah, kemudian juga untuk tugas tadi karena belum belum dijawab ya oleh dosen atau belum dinilai, sehingga presentasinya masih kosong. Nah, kita nanti bisa cross check di sini. Oke, cukup ya untuk tutorial penggunaan e-learning mahasiswa. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.